Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 68. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Was-sam'u wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minina al-barri wal fajiri." Di antara akidah Ahlussunnah adalah mendengar dan taat kepada para imam-imam, pada para pemimpin kaum muslimin, baik yang baik yang saleh ataupun yang fajir, yang ahli maksiat. Di antara akidah Ahlussunnah adalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, apakah itu namanya raja, apakah itu namanya khalifah, apakah itu namanya presiden, apakah itu namanya perdana menteri. Taat kepada mereka, baik mereka adalah orang yang saleh, yang mengikuti sunnah Nabi SAW, ataukah mereka orang yang fajir, orang yang ahli maksiat, orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Namun tentunya mendengar dan taat ini selama bukan dalam perkara maksiat. Bagaimana nanti akan dijelaskan oleh syarih. Syarih mengatakan, qarrara al-mu'allifu huna ma yata'allaqu bima'taqadi ahli sunnati wal jama'ati fi babil wilayati. Di sini penulis, yaitu Al-Imam Ahmad, menetapkan suatu hal yang merupakan bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab wilayah, dalam bab kekuasaan, dalam bab pemerintahan. Wahadzal babu tahkumuhu qawaidu. Dan dalam bab ini terdapat beberapa kaidah. Minha diantaranya, awaluha, yang pertama, wujubus sam'i wa ta'ati lil a'immati. Wajibnya mendengar dan taat kepada para imam, pada para pemimpin. Wa qad jaa fi hadza nususun katsiratun. Qala Allah Ta'ala. Dan dalam masalah ini banyak sekali dalilnya. Di antaranya Allah Ta'ala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri di antara kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin." Wajib untuk mendengar dan taat bagi setiap muslim dalam perkara-perkara yang dia sukai dari pemimpinnya atau perkara-perkara yang dia tidak sukai dari pemimpinnya, selama bukan perkara maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Kalau dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat dalam maksiat tersebut. Di catatan kaki nomor 1, Rawahul Bukhari wa Muslimun an Abdullah bin Umar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Tsaniha, yang kedua, kaidah yang kedua, anna ta'ata lil wulati tajibu walau kanu fujaran. Taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, itu hukumnya wajib walaupun dia adalah orang yang fajir, orang yang ahli maksiat, orang yang tidak baik. Malam ya'muru bi maksiatin, selama mereka tidak memerintahkan maksiat. Fa innahum yuta'una fi ghairi tilkal maksiati. Maka mereka wajib untuk ditaati dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Jadi kan ini perlu dipahami dengan baik, bahwasanya pemimpin kalau memerintahkan maksiat, maka kita tidak boleh taat pada maksiatnya tersebut. Namun kata beliau, yuta'una fi ghairi tilkal maksiati. Dia tetap ditaati dalam perkara-perkara lainnya yang bukan maksiat. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan juga Khawarij, yaitu ketika ulil amri melakukan maksiat, langsung tidak ditaati secara total. Ini pemahaman yang keliru. Dan juga perhatikan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis di atas, bahwasanya kita wajib taat fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Kita wajib taat dalam perkara yang kita sukai, kita setuju, ataupun perkara yang kita tidak setuju, kita tidak sukai, selama itu bukan perkara maksiat.
Berarti termasuk di sini perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah yang tidak diperintahkan oleh agama, tapi juga tidak dilarang dalam agama. Ketika diperintahkan oleh ulil amri, maka kita wajib taati. Seperti peraturan lalu lintas, peraturan-peraturan administrasi, harus memiliki KTP atau ID card, harus memiliki SIM atau driver license, harus membuat sertifikat rumah, dan semisalnya ini wajib ditaati. Apalagi ketika ulil amri memerintahkan perkara-perkara yang sesuai dengan syariat. Ya, kemudian wa yadullu ala hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a min amrihi syai'an yukrihuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat perkara yang tidak disukai dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar. Faman kharaja 'ani ta'ati qida shibrin famata. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada ulil amri, kepada pemimpin, walaupun satu jengkal saja, kemudian setelah itu dia mati. Dia tidak taat kepada ulil amri, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, maka famaitatuhu jahiliyatun, kata Nabi, maka kematiannya itu kematian jahiliyah. Di catatan kaki nomor 2, Rawahul Bukhari wa Muslimun min hadithi Ibni Abbasin. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Fa in qalu bi annahum qad afsadu hasala minhum umurun wa ma'asin la tuhmadu. Kalau ada yang mengatakan, tapi Syekh, pemimpin saya mereka melakukan kerusakan dan terjadi pada diri mereka umurun la tuhmadu, perkara-perkara yang tidak terpuji, perkara yang buruk, wa ma'asin, dan juga perkara-perkara maksiat. Apakah harus tetap ditaati pemimpin yang seperti itu? Qila, maka kita katakan, an-nususu tadullu ala wujubis sam'i wa ta'ati lahum fi hadzal hali. Dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya tetap wajib untuk mendengar dan taat kepada mereka dalam keadaan tersebut. Dalam keadaan mereka itu orang yang buruk, orang yang bobrok, yang banyak bermaksiat. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bis-sam'i wa ta'ati lil wulati. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada ulil amri. Fadzukira lahu anna ba'dahum yuakhirus salata. Dan Rasulullah menyebutkan bahwasanya akan ada pemimpin yang akan mengakhirkan waktu salat. Wa qalu ala nunabidhuhum bisayfi, maka para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, apakah tidak kita perangi saja pemimpin yang seperti itu dengan saif, dengan pedang, dengan senjata? Qala la, kata Nabi, jangan. Ma'aqamus salata, selama mereka masih salat. Maka perhatikan, Nabi menyebutkan akan ada pemimpin yang buruk sampai-sampai mereka suka memundurkan waktu salat. Dan alhamdulillah di negeri kita sekarang pemimpin kita tidak sampai seperti itu, tidak sampai memundurkan waktu salat. Dan lihat ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah pemimpin yang seperti itu, yang sangat bobrok, yang sangat buruk sampai mereka memundurkan waktu salat, tidak kita perangi saja? Kata Nabi, jangan, tidak boleh diperangi selama mereka masih salat. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk tetap mendengar dan taat kepada ulil amri yang muslim, walaupun mereka orang-orang yang buruk, walaupun mereka orang-orang yang banyak bermaksiat, banyak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar terhadap keburukan dia. Catatan kaki nomor 3, rawahu Muslimun min hadithi Auf bin Malikin. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Auf bin Malik. Wa jaa fil haditsil akhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara anna thalathatan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Nabi menyebutkan ada 3 orang, ada 3 jenis orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat dan tidak akan Allah sucikan dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Wa dzakara minhum rajulan bai'a imaman min ajli dunya. Dan Nabi sebutkan salah satunya adalah orang yang membaiat imam, membaiat pemimpinnya dalam rangka untuk mencari dunia. Fa in a'tahu wafa wa in lam yu'tihi lam yafi. Kalau dia diberi dunia oleh pemimpinnya, maka dia taati pemimpinnya. Kalau dia tidak diberi dunia oleh pemimpinnya, maka dia tidak taati pemimpinnya. Hadis lengkapnya ada di catatan kaki nomor 4. Rawal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah. Qala ia mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan disucikan oleh Allah. Dan bagi mereka azab yang pedih. Rajulun ala fadli ma'in bi tariqin yamna'u minhu ibnas sabili. Yaitu seorang yang dia punya kelebihan air di sebuah jalan, namun dia tidak mau memberikannya kepada ibnu sabil, kepada orang yang sedang melakukan perjalanan kemudian dia kehabisan bekal. Ini definisi dari ibnu sabil. Orang yang kehabisan bekal, dia butuh air, namun orang yang punya kelebihan air ini tidak mau memberikan. Ini orang yang pertama. Wa rajulun bai'a rajulan la yubai'uhu illa lidunya fa in a'tahu ma yuridu wa falahu wa illa lam yafilahu. Yang kedua adalah orang yang dia berbaiat kepada pemimpinnya. Berbaiat artinya berjanji untuk setia dan taat kepada pemimpinnya. Dan berbaiat kepada ulil amri, berbaiat kepada pemimpin ini adalah baiatan syar'i yang memang disyariatkan oleh agama. Ya, maka orang ini berbaiat kepada pemimpinnya, namun dia berbaiat kepada pemimpinnya dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Kalau ia diberikan apa yang dia inginkan, wafa, dia akan menaati pemimpinnya. Namun kalau tidak diberikan, dia tidak akan taat kepada pemimpinnya. Wa rajulun sawama rajulan bisil'atin ba'dal asri. Seorang yang dia sedang tawar-menawar dengan orang yang lain tentang sebuah barang yang dia jual. Yang itu dilakukan setelah waktu asar. Fahalafa billahi laqad a'ta biha kadza wa kadza fa akhadhaha. Dan si pedagang ini bersumpah atas nama Allah bahwasanya dia membeli barang ini dengan harga sekian dan sekian. Maksudnya dengan pernyataan yang palsu. Ya, dia bersumpah atas nama Allah namun dengan mengatakan kedustaan. Dulu saya beli barang ini sekian, tapi saya jual kepada kamu sekian saja, murah saja. Padahal ini dusta. Fa akhadhaha, kemudian pembelinya akhirnya mau mengambil barang tersebut. Maka si penjual ini termasuk orang yang tadi tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan, tidak dilihat dan akan diberikan azab yang pedih. Namun yang menjadi syahid adalah orang yang kedua tadi. Itu orang yang dia taat kepada ulil amri karena masalah dunia. Kalau dia tidak dapat dunia, tidak mau taat. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah dan akan mendapatkan azab yang pedih. Syarih mengatakan fadalla hadza ala wujubi ta'ati lil a'immati walau kana ladaihim ma'asin. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk taat kepada para pemimpin walaupun mereka memiliki perbuatan-perbuatan maksiat. Walau kanu fujjaran, walaupun mereka adalah orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang tidak baik. Jika ada yang mengatakan sulit sekali kita taat kepada pemimpin yang tidak baik, yang bobrok seperti ini, perasaan saya sulit menerimanya. Bagaimana mungkin kita disuruh untuk taat kepada orang yang bobrok, yang tidak baik, yang dibenci? Maka kita katakan pertama, oleh karena itulah masalah ini masuk dalam masalah akidah Ahlussunnah. Karena ini terkait dengan keimanan kita. Keimanan kita diuji dalam hal ini. Yang kedua, hendaknya kita kalahkan perasaan kita untuk mengikuti dalil, mengikuti Allah dan Rasulnya. Walaupun perasaan kita tidak sreg, perasaan kita menolak untuk menaati orang yang buruk, orang yang bobrok. Namun kita kalahkan perasaan kita kalahkan hawa nafsu kita demi untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, kita meyakini semua perintah Allah dan Rasulnya pasti itu baik untuk kita. Dan dalam masalah ini, para ulama mengatakan taat kepada ulil amri, walaupun dia adalah orang yang buruk, ini maslahatnya besar untuk menjaga stabilitas keamanan kaum muslimin, untuk menjaga darah kaum muslimin. Ya, kemudian syarih mengatakan, wajah fil hadithi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan terdapat dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma' wa ati' li amirika wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka. Hendaknya engkau mendengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun ia mengambil hartamu, walaupun ia memukul punggungmu. Catatan kaki nomor 1, rawahu Muslimun fi sahihihi. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya min hadithi Hudzaifah ibn al-Yamani. Dari hadisnya sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu.
Fadalla hadza ala anna man waliya amral muslimina wajabat ta'atuhu walau kana fajiran. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia mengurus urusan-urusan kaum muslimin, orang yang menjadi ulil amri, maka wajib untuk taat kepadanya walaupun dia orang yang fajir, walaupun dia orang yang buruk, orang yang ahli maksiat. Karena di hadis tadi disebutkan walaupun dia mengambil hartamu, mengambil harta rakyat secara zalim, ini maksiat. Ini menunjukkan orangnya buruk. Walaupun dia memukul punggungmu, memukul punggung rakyat secara zalim, ya ini perbuatan zalim, perbuatan maksiat. Pelakunya orang yang bobrok, orang yang buruk. Namun tetap Nabi katakan isma' wa ati', mendengar dan taatlah. Illa ayyamuru bi ma'siyatin fa hina idzin la yuta'u fi tarki dzalikal wajibi aw fi amali tilkal ma'siyati. Kecuali kalau si pemimpin memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka ketika itu tidak boleh menaati pemimpin dalam rangka meninggalkan kewajiban kita, dan juga tidak boleh menaati pemimpin dalam mengamalkan maksiat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan kaki nomor 2. Akhrajahu al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa warada 'inda al-Bukhari, dan juga terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dengan lafaz yang lain. Idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau seseorang diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wa man waliyal khilafata wajtama'a an-nasu 'alaihi wa radu bihi. Dan wajib taat kepada orang yang mengampu khilafah, orang yang memegang tampuk kekhilafahan, dan kaum muslimin ijtama' alaihi, kaum muslimin berkumpul kepadanya. Artinya kaum muslimin mengakui dia adalah pemimpin. Waradu bihi, dan mereka ridha bahwasanya dia adalah pemimpinnya. Yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini adalah salah satu kaidah untuk mendefinisikan siapa itu pemimpin, siapa itu ulil amri. Yaitu orang yang diyakini oleh masyarakat Islam dialah pemimpin, maka itulah ulil amri. Ketika masyarakat Islam di Indonesia meyakini pemimpin Indonesia adalah Pak Presiden Indonesia, maka dialah ulil amri. Ketika masyarakat Malaysia mereka meyakini, mengetahui bahwasanya pemimpin Malaysia adalah Perdana Menteri Malaysia atau Raja Malaysia, maka dialah ulil amri. Jadi siapa yang diyakini oleh suatu masyarakat Islam sebagai pemimpin mereka, itulah ulil amri. Kemudian syarih mengatakan, dzakaral muallifu juz'an tsalitsan muta'alliqan biman tathbutu lahu al-khilafatu wal wilayatu. Muallif di sini menyebutkan bagian yang ketiga yang terkait dengan orang yang memiliki tampuk khilafah dan wilayah kekuasaan. Faqala, beliau mengatakan, wa man waliya al-khilafata wajtama'an nasu 'alaihi wa radu bihi fa innahu imamun tajibu ta'atuhu. Orang yang memegang tampuk kekhilafahan dan kaum muslimin bersepakat meyakini dia adalah pemimpin dan mereka ridha kepada dia, maka dia adalah imam yang wajib untuk ditaati. Wa hina idzin tathbutu al-wilayatu lahu. Dan ketika itu telah tetaplah wilayah kekuasaan bagi dia, atau telah tetaplah status ulil amri bagi dia. Amma man lam yakun lahu wilayatun wa lam takun lahu salatatun, fa hadza laysa min ahli al-wilayati fi syai'in. Adapun orang yang tidak memiliki wilayah, tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki salatah, tidak memiliki kekuasaan secara militer, maka orang seperti ini bukanlah ahlul wilayah, bukanlah pemimpin sama sekali, bukanlah ulil amri sama sekali. Wa in baya'ahu man baya'ahu, walaupun ada orang yang membaiat dia. Kita lihat ada beberapa sekte-sekte yang membaiat pemimpinnya, dan dia dianggap sebagai ulil amri mereka menurut sekte-sekte tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah dia memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, memiliki daerah kekuasaan, dan apakah dia punya salatah, kendali terhadap militer yang ada di daerah tersebut?
Kalau ternyata tidak punya, maka dia bukan ulil amri. Dan baiatnya baiat yang keliru. Jadi tidak ada baiat-baiat yang demikian. Baiat kepada pemimpin sekte, baiat kepada pemimpin ormas, baiat kepada pemimpin organisasi, dan semisalnya. Fa inna hadhil bai'ata la qimata laha. Maka baiat yang seperti ini tidak ada nilainya. Tidak ada gunanya. Khususan idza kana hunaka imamun qad istaqarrat al-umuru alaihi. Terlebih lagi ketika sudah ada imam, sudah ada pemimpin di daerah tersebut, di negeri tersebut, yang perkara-perkara urusan-urusan kaum muslimin menjadi urusan dia, menjadi tanggung jawab dia. Maka ini juga salah satu indikasi seseorang itu dikatakan sebagai ulil amri. Yaitu dia mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Masalah pendidikannya, masalah kesehatannya, masalah kesediaan pangan, masalah keamanan. Ini diurusi oleh orang tersebut. Kalau memang dia yang mengurusi, dia yang memegang kendali hal-hal tersebut, dialah ulil amri. Adapun orang-orang yang dibaiat oleh kelompok-kelompok kecil, oleh sekte-sekte, apakah dia memegang kendali terhadap pendidikan, kesehatan, kesediaan pangan, kesejahteraan sosial, keamanan? Tentunya tidak. Maka dia bukan ulil amri. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bu'al khalifataini faqtulul akhara minhuma, kainan man kana." Kalau ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah salah satunya, siapapun dia. Artinya tidak boleh ada dua khalifah dalam satu wilayah. Tidak boleh ada dua pemimpin dalam satu negeri kaum muslimin. Karena ini akan menimbulkan kekacauan, menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Kita lihat catatan kaki nomor 3. Rawahu Muslimun an Abi Sa'idin Al-Khudri. Hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita kembali ke matan. Imam Ahmad mengatakan, wa man alaihim bisayfi hatta sara khalifatan usmiya amirul mu'minina. Dan juga wajib taat kepada mereka yang memiliki saif, yang memiliki kendali terhadap militer. Ini yang tadi sudah dijelaskan oleh syarih. Dia memiliki salatah, yang memiliki kendali terhadap militer. Hatta sara khalifatan wasumya amirul mu'minin. Sehingga dia disebut dengan khalifah dan disebut dengan amirul mu'minin. Sehingga kalau kita simpulkan tadi beberapa indikasi seseorang dikatakan ulil amri. Pertama, dia diyakini dan dianggap sebagai pemimpin oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, dia memiliki wilayah, memiliki daerah kekuasaan. Kemudian dia memiliki salatah, memiliki kuasa terhadap militer, kendali terhadap militer. Dan yang keempat, dia mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Ya, kita baca di syarahnya, mas'alatun, ada suatu masalah. Man istawla ala baladin. Siapa yang menguasai suatu negeri? Fa in kana hadzal baladu laysa lahu wilayatun wala imamun qabla dzalika. Kalau negeri ini tidak memiliki kekuasaan dan juga tidak memiliki imam, tidak memiliki pemimpin sebelumnya, fataghallaba alaihi. Kemudian ada orang lain yang datang kemudian menguasainya, fahina idzin la yuqalu hadza taghallubu minal umuril muharramati. Maka ketika itu tidak kita katakan penguasaan ini atau invasi ini tidak kita katakan sebagai perkara yang diharamkan. Ada suatu daerah yang dia tidak ada penguasanya, tidak ada pemimpinnya sebelumnya, kemudian ada bangsa lain datang kemudian menguasai daerah tersebut, maka ini tidak dikatakan perkara yang diharamkan. Bal tajibu ta'atu dzalikal imami wa thabata lahu ahkamul imamati. Bahkan wajib untuk menaati imam yang baru ini, imam yang menguasai daerah tersebut dan tetaplah hukum-hukum pemimpin bagi dia. Artinya diterapkan semua aturan-aturan terhadap pemimpin kepada orang tersebut yang datang menguasai tadi. Wa amma idza kana hunaka wilayatun fala yajuzu lil insani ay yakhruja 'anil wilayati. Namun kalau daerah tersebut sudah ada yang menguasainya, maka tidak boleh bagi seseorang untuk yakhruj, keluar dari kekuasaan tersebut untuk memberontak. Tidak boleh memberontak. Wa nususu qad waradat fi dzalika. Dan nas-nas banyak sekali yang menyatakan hal tersebut. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3. Al-thayyibu zani,
Orang yang sudah tua namun dia berzina. An-nafsu binafsi. Orang yang membunuh jiwa maka dia juga dibunuh jiwanya. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Orang yang meninggalkan agamanya atau orang yang melepaskan diri dari jamaahnya, artinya orang yang melepaskan diri dari kekuasaan ulil amrinya. Catatan kaki nomor 1, rawahu al-Bukhari min hadits Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat al-Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Wa ayyul mufaraqatil jama'ati yumna'u minha, dan juga termasuk segala bentuk mufaraqah, segala bentuk memisahkan diri dari kekuasaan ulil amri, segala bentuk pemberontakan, itu hukumnya yumna'u minha, hukumnya terlarang. Misal contohnya i'tiqadu adami sihhati imamatil wulati, dia berkeyakinan tidak sahnya kepemimpinan seorang ulil amri. Artinya ketika dia sudah jadi ulil amri berdasarkan suatu kesepakatan kaum muslimin, ini pemimpinnya, ini ulil amrinya, kemudian ada orang yang merasa dia bukan ulil amri saya, padahal dia ada di negeri tersebut, maka ini juga bentuk mufaraqah kata beliau, ya, kata syarih tadi. Ini tidak diperbolehkan. Wajah fil haditsil akhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan terdapat dalam hadis yang lain Nabi bersabda, isma'u wa ati'u liman wallahu Allahu amrakum. Mendengar dan taatlah kepada orang yang Allah berikan kepada dia urusan-urusan kalian. Wa man ra'a min amrihi syai'an yukrihuhu falyatil ladzi huwa khairun wal yatruk ma yukrihuhu. Dan siapa yang melihat perkara yang tidak disukai dari diri pemimpinnya, maka sikapilah dia dengan sikap yang baik dan tinggalkan perkara yang dia tidak sukai tersebut. Fa innahu man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Karena barang siapa yang meninggal dalam keadaan di lehernya tidak ada bai'at, artinya dalam keadaan dia tidak taat kepada ulil amrinya, maka dia meninggalnya dalam keadaan bangkai jahiliyah. Catatan kaki nomor 2, taqaddama nahwuhu min hadits Ibnu Abbasin. Hadisnya sudah disebutkan takhrijnya, yang merupakan potongan dari hadisnya Ibnu Abbas. Faman thamma la tu'til bai'ata li ayyi ahadin. Oleh karena itu maka Anda tidak boleh memberikan bai'at Anda kepada siapapun selain kepada ulil amri. Li'anna al-bai'ata innama takunu lil wulati. Bai'at itu hanya boleh kepada ulil amri, kepada pemimpin. Bai'atus sam'i wat ta'ati wa i'tiqadul wilayati la takunu illa liman thabatat lahu al-wilayatu. Berbaiat untuk mendengar dan taat dan juga meyakini bahwasanya dia adalah ulil amri. Ini tidak diperbolehkan kecuali bagi orang yang telah sah baginya wilayah, telah sah baginya status ulil amri. Bi ahdi turuqi syar'iyyati, dengan salah satu dari beberapa metode syar'i berikut ini. Yang pertama, imma bil istikhlafi minal imam as-sabiqi. Metode syar'i dalam memilih pemimpin pertama adalah dengan istikhlaf, penunjukan langsung oleh imam sabiq, oleh pemimpin sebelumnya. Jadi pemimpin sebelumnya menunjuk orang yang akan menggantikannya. Yang kedua, wa imma bi ikhtiyari ahli al-halli wal aqdi, atau dengan pemilihan oleh ahlul halli wal aqdi. Yang mana ahlul halli wal aqdi itu terdiri dari para ulama, orang-orang yang bijak dan orang-orang yang ahli dalam masalah kemaslahatan negara, bukan semua orang. Yang ketiga, wa imma bil ghalabati, atau dengan adanya ghalabah, adanya penguasaan. Artinya suatu negeri kemudian diinvasi oleh negeri lain atau oleh orang lain, sehingga orang lain ini yang dari luar ini menguasai. Maka ketika berhasil menguasai, jadilah yang menguasai ini sebagai pemimpin bagi negeri tersebut. Kalau yang dikuasai, kalau daerah yang dikuasai ini daerah orang-orang kafir, yang menguasai adalah kaum muslimin, maka tidak ada masalah di sini. Namun kalau yang dikuasai ini adalah negeri kaum muslimin, yang menginvasi juga orang-orang Islam, kaum muslimin, maka ini caranya keliru. Karena nggak boleh melakukan pemberontakan atau memerangi sesama muslim. Namun ketika yang menguasai ini berhasil, walaupun caranya keliru, tetap yang berhasil menguasai ini menjadi pemimpin. Yang keempat, wa imma bin nasi, atau suatu kepemimpinan ditetapkan oleh nas.
Sebagaimana misalnya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ditetapkan oleh nas-nas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ayati insanun laisa lahu wilayatun wala salatatun wala makanatun fayubayya'u bi annahu imamul muslimina. Adapun ketika datang orang yang dia tidak punya wilayah, tidak punya daerah kekuasaan, wala salatah dan juga tidak punya kekuasaan militer, wala makanah dan juga tidak punya kedudukan, kemudian dia dibaiat dan diklaim sebagai imam kaum muslimin. Wa bi anna lahu as-sam'a wa ta'ata dan diklaim bahwasanya wajib mendengar dan taat kepada dia. Fa hadhil bai'atu lam tanaqid. Maka baiat seperti ini tidak sah. Wala yalzamul insanu atharaha. Dan manusia tidak wajib untuk mengikuti konsekuensi dari baiat tersebut. Tidak wajib taat kepada dia dan seterusnya karena baiatnya saja tidak sah. Wala sihhata laha dan tidak ada keabsahan sama sekali. Ya, demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.